Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajiatus Zahra, mahasiswa baru IAIN Pekalongan 2020, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, khususnya di Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan melakukan tes placement BTG. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Di sini terdapat beberapa bacaan matobi, salah satunya di ko dan lu. Matobi itu sendiri yaitu apabila ada alif sesudah fathah atau ya sesudah kasroh atau wawu sesudah dhamma. Dan di sini juga terdapat bacaan mad jaiz munfasil di bagian ya abana. Mad jaiz itu sendiri yaitu apabila ada mad bertemu dengan hamzah di lain kata. Panjang bacaannya 2 sampai 5 harokat. Dan di sini juga ada ismam di bagian ta'manna. Ismam sendiri yaitu menampakkan dhamir yang terbuang. Dan di sini juga ada mad silah khosiroh di bagian lahu. Mad silah khosiroh sendiri yaitu sebelum hak dhamir terdapat huruf hidup. Panjang bacaannya 2 harokat. Dan di sini juga terdapat bacaan mad arid lisukun di bagian sihun. Mad arid lisukun itu sendiri yaitu apabila ada mad bertemu dengan huruf hidup di akhir kalimat. Panjang bacaannya 2 sampai 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humut dhalimun. Di sini terdapat beberapa mad jaiz munfasil, salah satunya di ya ayyuha. Mad jaiz munfasil sendiri yaitu apabila mad bertemu dengan hamzah di lain kata. Panjang bacaannya 2 sampai 5 harokat. Dan di sini juga terdapat beberapa matobi, salah satunya di alladzina. Matobi sendiri yaitu apabila alif sesudah fathah atau ya sesudah kasroh atau wawu sesudah dhammah. Dan di sini juga terdapat bacaan mad badal, salah satunya di amanu. Mad badal itu sendiri yaitu apabila ada mad bertemu hamzah di mana hamzah lebih dahulu daripada mad. Panjang bacaannya 2 harokat. Dan di sini juga terdapat idgham bihunah, salah satunya di qaumum min. Idgham bihunah sendiri yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bihunah. Di sini hurufnya yaitu mim. Cara membacanya mu. Dan di sini juga terdapat bacaan ikhfa di qaumum min qaumin. Ikhfa sendiri yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Di sini hurufnya yaitu qaf. Cara membacanya yaitu samar. Dan juga di sini terdapat bacaan idhar di bagian qaumum min qaumin asa. Idhar sendiri yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idhar. Di sini kasroh tanwin bertemu dengan ain. Cara membacanya yaitu jelas. Di sini juga ada beberapa bacaan mad lain, salah satunya di khairon. Mad lain itu sendiri yaitu apabila
sebelum ya sukun atau wawu sukun terdapat harokat fathah. Di sini juga terdapat hukum bacaan idhar safawi di minhum wala. Idhar safawi yaitu apabila mim sukun bertemu selain mim dan ba. Cara membacanya jelas. Dan di sini juga terdapat hukum bacaan mad wajib muntasil di bagian salah satunya di nisain. Mad wajib muntasil yaitu apabila mad bertemu hamzah di satu kalimat, panjang bacaannya 2, 4 sampai 5 harokat. Dan di sini juga terdapat bacaan hunah di bagian ayyakunna. Hunah itu sendiri yaitu nun bertasil. Cara membacanya dengan dengung. Di sini juga terdapat qalqalah kubro di bagian bil alqob. Di sini qalqalah kubronya yaitu ba di akhir kalimat dipantulkan dengan kuat. Dan di sini juga terdapat qalqalah sugro di bagian wa malam yatub faula. Qalqalah sugro yaitu apabila huruf qalqalah di bagian tengah-tengah. Cara membacanya tidak begitu dipantulkan atau tidak dipantulkan, tidak terlalu kuat. Dan di sini juga terdapat hukum bacaan idgham bila ghunah di bagian wa malam. Idgham bila ghunah yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan la atau ro. Hukum cara membacanya dengan dengung. Terakhir di sini ada bacaan mad arid li sukun di bagian humud dhalimun. Mad arid li sukun yaitu apabila mad bertemu hamzah di akhir kalimat dengan panjang bacaannya 2 sampai 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu a'jamiyyu wa arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqru wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Di sini terdapat beberapa bacaan mad lain, salah satunya di walau. Mad lain itu sendiri yaitu apabila sebelum wawu sukun atau ya sukun terdapat harokat fathah. Dan di sini juga terdapat hukum bacaan idhar di bagian anan'a. Idhar sendiri yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, salah satunya yaitu hurufnya yaitu alif, ha, ho, ain, khin, ha. Di sini cara membacanya yaitu jelas. Dan di sini juga terdapat bacaan idgham bila ghunah di bagian a'jamiyyan laqo. Idgham bila ghunah yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam atau ra. Cara membacanya yaitu dengung. Dan di sini juga terdapat beberapa bacaan mad tabi'i, salah satunya di lu. Mad tabi'i itu sendiri yaitu apabila ada alif sesudah fathah atau ya sesudah kasroh atau wawu sesudah dhammah. Dan di sini juga terdapat bacaan tashil di bagian a'jamiyyu. Dan di sini juga terdapat bacaan idgham bil ghunah di bagian hudaw wa shifa. Idgham bil ghunah itu sendiri yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, wawu. Cara pembacanya yaitu dengung. Dan di sini juga terdapat beberapa hukum bacaan mad wajib muntasil, salah satunya di wasyifa. Mad wajib muntasil itu sendiri yaitu apabila ada mad bertemu hamzah di satu kalimat, panjang bacaannya 4 sampai 5 harokat. Di sini juga terdapat hukum bacaan idhar safawi di bagian nihim wa quru. Idhar safawi yaitu apabila mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba
cara membacanya jelas. Dan di sini juga terdapat hukum bacaan mad iwad di kata ama. Terus di sini juga terdapat bacaan iklab di bagian mim makanin ba'id. Iklab sendiri yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Cara membacanya ba diganti dengan huruf nun. Dan terakhir terdapat bacaan mad arid lisukun di bagian mim makanin ba'id. Mad arid lisukun sendiri yaitu apabila ada mad bertemu hamzah di akhir kalimat. Panjang bacaannya 2-6 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Di sini terdapat beberapa bacaan matobi. Salah satunya di fiha. Bacaan matobi itu sendiri yaitu apabila ada alif sesudah fathah atau ya sesudah kasroh atau wawu sesudah dhamma. Dan di sini terdapat bacaan imlah di bagian majreha. Imlah itu sendiri yaitu mencondongkan bacaan fathah. Dan di sini juga terdapat bacaan gunnah di inna. Gunnah itu sendiri yaitu nun bertasdid. Cara membacanya dengan dengung. Dan di sini juga terdapat bacaan idgham bila gunnah di Ghafurur Rahim. Idgham bila gunnah itu sendiri yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan la atau ra. Cara membacanya dengan dengung. Dan terakhir di sini juga terdapat bacaan mad arid lisukun di Ghafurur Rahim. Mad arid lisukun itu sendiri yaitu apabila ada mad bertemu dengan hamzah di akhir kalimat dengan panjang harokat 2-6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Di sini terdapat beberapa hukum bacaan matobi. Salah satunya di lu. Matobi itu sendiri yaitu apabila ada alif sesudah fathah atau ya sesudah kasroh atau wawu sesudah dhamma. Dan di sini juga terdapat bacaan mad layin di bagian ya wailana. Mad layin itu sendiri yaitu sebelum ya sukun atau wawu sukun terdapat harokat fathah. Dan di sini juga terdapat bacaan iklab di bagian man ba'athana. Iklab itu sendiri yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Cara membacanya ba diganti dengan mim. Dan juga di sini terdapat bacaan idgham bi gunnah di bagian mim marqadina. Idgham bi gunnah itu sendiri yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah yaitu mim, nun, wawu, ya. Cara membacanya dengung. Dan di sini juga terdapat saktah. Saktah yaitu berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Dan di sini juga terdapat alif lam samsiyah di bagian ar-Rahman. Alif lam samsiyah itu sendiri yaitu apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiyah. Di sini huruf samsiyahnya yaitu qa. Dan juga di sini juga terdapat alif lam qamariyah di bagian wasadaqal mursalun. Di sini alif lam qamariyah yaitu apabila alif bertemu dengan salah satu huruf qamariyah. Di sini huruf qamariyahnya yaitu mim. Dan terakhir di sini terdapat bacaan mad arid lisukun di bagian salun. Mad arid sukun sendiri yaitu apabila mad bertemu hamzah di akhir kalimat, panjang bacaannya 2-6 harakat.